Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi ramalan zodiak bulanan dan kali ini saya akan membawakan ramalan untuk zodiak ya di bulan Juli 2021. Seperti biasa saya ditemani oleh anak asuh saya Cika ya. Cika bilang hai sama semuanya. Nanti semuanya pada ketakutan katanya kalau bilang hai. Pokoknya Cika bilang hai dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun ya. Kita akan mulai dengan ramalan yang pertama, tetapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Furi Harun, aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi, dan yang paling utama adalah ramalan ini hanyalah merupakan sebuah prediksi karena kebenaran itu hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kita akan mulai dengan zodiak Aries. Kartu percintaan Aries, kartunya yang keluar ada Baginda Raja ya. Jadi kartu Baginda Raja ini menunjukkan bahwa kamu terlalu posesif atau terlalu memaksakan kehendak kepada pasangan sehingga mungkin akhir-akhir ini kalian sering bertengkar. Hati-hati ya, ini untuk Aries yang sudah menikah ataupun masih dalam taraf berpacaran. Jangan sampai karena kalian selalu curigaan, terlalu posesif, pasangan merasa tidak nyaman, ujung-ujungnya malah pasangan yang tadinya jujur dan terbuka malah mulai berbohong. Sementara itu, untuk Aries yang masih single di bulan ini belum ada tanda-tanda kalian ingin memulai hubungan baru dengan seseorang ya. Karena buat kalian kayaknya yang kemarin tuh masih terlalu sakit. Tetapi kalau boleh Kak Furi sarankan, hilangkan trauma ya, berteman dengan banyak orang. Karena siapa tahu ke depannya kalian akan dipertemukan dengan jodoh yang jauh lebih baik gitu. Jadi jangan terlalu negative thinking atau negative mind karena orang itu kan tidak sama ya. Dan untuk keuangan serta pekerjaan Aries di bulan ini kartunya yang keluar ada Sang Imam. Artinya ada beberapa dari Aries yang sedang sangat merasa tidak nyaman di kantor karena sedang berselisih paham dengan atasannya. Ya namanya atasan meskipun salah tetap aja dia atasan kita gitu. Tetapi kalau Kak Furi boleh memberikan saran, kalau memang pekerjaan ini tidak sesuai dengan hati nurani kalian, ya kenapa kalian tidak mencoba untuk mencari pekerjaan baru. Tetapi kalau memang cuman kesalahpahaman yang ya sedikit dan juga bisa diatasi, lebih baik diselesaikan saja dengan baik. Toh tidak enak juga kalau kalian satu kantor, ujung-ujungnya dimusuhin sama atasan. Kalian masih betah kalau atasannya nggak suka, kan bisa aja kalian diberhentikan ya. Coba dipikirkan ke depannya gitu. Sementara itu untuk kesehatan di sini ada pengorbanan atau the hangman ya. Ada beberapa di antara kalian Aries yang mengalami sakit flu yang berkepanjangan. Hati-hati karena ini masih musim COVID, jadi usahakan kalian betul-betul menjaga kesehatan, mengkonsumsi nutrisi, lalu yang paling penting adalah tetap berolahraga dan juga menjaga pola istirahat ya, pola makan juga dijaga. Kalau misalnya flu terus-terusan, selain swab mungkin kalian juga bisa datang ke lab gitu, karena di masa-masa seperti ini kita juga masih khawatir ya, ada beberapa yang sudah dapat vaksin, ada yang tidak gitu, jadi tetap jaga kesehatan untuk semua zodiak terutama ya, bukan hanya Aries saja. Tetapi Kak Furi dan juga Cika doain mudah-mudahan cepat sembuh ya Cika ya. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Lalu at the bottom of the deck-nya di sini ada Surya. Artinya apa Cika? Artinya kata Cika, Surya ini mengindikasikan bahwa segala sesuatu yang sedang kalian upayakan, terutama untuk Aries yang sudah berumah tangga, mungkin kemarin-kemarin sempat berselisih paham dengan pasangan, sempat aduh kayaknya di rumah itu kayak di neraka, udah di lingkungan pekerjaan juga ada masalah gitu. Tetapi karena kesabaran dan juga usaha kalian yang gigih, akhirnya sedikit demi sedikit permasalahan bisa diatasi dengan baik. Dan mudah-mudahan kalian juga bisa selalu harmonis dengan pasangan ya. Oke, kita akan balik dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Taurus. Jadi jangan kemana-mana.
Dan bagaimanakah kisah percintaan Taurus di bulan ini? Kartunya yang keluar ada maut ya. Ada beberapa orang Taurus yang akhirnya merasakan broken heart setelah pernikahan yang sudah dibina sekian tahun akhirnya harus kandas. Ya, ikut sedih ya, Cika ya. Iya, karena memang di sini sebetulnya kalian sudah tidak cocok untuk jangka waktu yang lama, tetapi tetap bertahan untuk anak-anak. Tetapi pada akhirnya memang tidak bisa diselamatkan lagi. Tetapi kalaupun ada di antara kalian Taurus yang memang sedang dalam proses perceraian, semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan semoga tetap cerainya dalam situasi yang baik-baik sehingga anak-anak juga tidak merasa kehilangan figur ayah ataupun ibu ya. Sementara itu untuk Taurus yang sudah berpacaran, di sini ada beberapa hal yang sangat mengganggu pikiran kalian, terutama untuk kalian yang merasa bahwa pasangan itu kok tidak ada perubahan gitu. Jadi ada beberapa Taurus yang lagi kesel karena ada beberapa hal yang terus diulang-ulang oleh pasangan yang sebenarnya mungkin kesalahannya kecil tetapi bikin kalian bete gitu. Sarannya untuk kalian coba dibicarakan dengan pasangan, mungkin memang dia tidak sadar gitu atau memang mungkin sudah sifatnya seperti itu dan agak sulit gitu. Kalau sudah seperti itu ya kita kembalikan lagi kepada kalian apakah kalian bisa menerima kekurangan pasangan, karena tentunya dalam sebuah komitmen atau hubungan kita tidak hanya menerima kelebihannya pasangan saja, kekurangannya pun kita harus bisa menerima. Sementara itu untuk Taurus yang masih single justru kebalikannya dengan yang sudah menikah atau sudah berpacaran. Kalian saat ini sedang sangat happy karena sudah mulai move on ke kehidupan percintaan yang baru. Jadi yang kemarin-kemarin kayaknya yang kisah-kisah yang menyedihkan sudah lewat gitu dan sekarang very happy dengan pasangan yang baru. Mudah-mudahan bisa berlanjut ke hubungan yang jauh lebih serius ya. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan, di sini ada sang biarawati ya. Untuk kalian Taurus ya jangan terlalu sibuk mencari dunia sehingga melupakan ibadah gitu. Jadi boleh fokus bekerja ya. Memang orang kan harus bekerja dan mencari nafkah, tetapi bukan berarti sholatnya ditunda-tunda. Bukan berarti kalian hanya memperkaya diri kalian saja tanpa memperhatikan keadaan di sekeliling kalian. Dan kalau memang bisa membantu, bantulah orang-orang di sekitar kalian. Jadi kalau misalnya kalian nih Taurus lagi punya cicilan apa, bayaran apa, tunggakan apa gitu, tetap sisihkan 2,5%-nya untuk zakat kepada anak-anak yatim supaya rezekinya berkah dan nambah. Percaya deh, dengan berbagi bukan berarti kalian bakalan kehilangan, tetapi rezekinya akan nambah terus ya. Sementara itu untuk kesehatan di sini ada sang iblis ya. Di saat kalian lagi gemar-gemarnya ingin menjalankan pola hidup sehat, ternyata lingkungan, pasangan ataupun teman-teman tidak mendukung ya Cika ya. Iya, kayak Mami tuh teman-temannya seneng makan kata Cika. Jadi udah ditulis tuh di buku kan, diet gitu, tapi ketemunya sama Yogi lagi, sama Wahyu lagi gitu. Akhirnya ya nggak dietnya cuman ada di buku aja gitu Cika. Iya, coklatnya aku juga suka dihabisin sama Mami. Aduh, diomongin mulu. Ya gitulah teman-teman ya, kadang kalau Cika punya coklat memang maminya suka makan, tapi ya maminya bilang dulu sih, meskipun dia cemberut ya tetap dimakan gitu. At the bottom of the deck-nya, di sini ada menara atau the tower. Akan ada sebuah hal baru atau tawaran baru atau project baru yang membuat kalian sangat excited ya di bulan-bulan ini. Jadi ada rezeki dan tawaran baru gitu. Cuman kalian juga masih bingung harus memulai dari mana gitu. Karena namanya memulai sebuah hal yang baru itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi kalau memang bisa dikerjakan dengan baik, lalu juga kalian merasa yakin dengan jalan yang kalian ambil ini, mudah-mudahan sih kedepannya bisa meraih kesuksesan. Jadi kalau ada kesempatan atau peluang baru, jangan disia-siakan karena siapa tahu kita bisa mendapatkan kesuksesan di bidang baru ini ya. Oke, itu tadi ramalan untuk zodiak Taurus dan kita akan balik lagi dengan ramalan untuk zodiak Cancer. Oke,
teman-teman, gimana tadi ramalan zodiak Aries dan juga Taurus? Apakah sudah cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan? Ambil positifnya, buang negatifnya ya, dan jangan terlalu diambil pusing atau diambil pikiran. Ini hanyalah sebagai guidance kalian ke depannya. Kita akan mulai dengan zodiak Cancer. Kartu percintaan Cancer di sini ada pecinta atau the lovers. Kayaknya Cancer lagi galau deh, Cika. Ya, jadi ada beberapa di antara Cancer yang lagi sedih banget karena diputusin oleh pasangannya, tetapi kalian tuh udah ngelihat pasangan kalian tuh move on gitu. Sebenarnya mungkin udah beberapa bulan yang lalu kalian diputusin, tapi karena si dia masih belum memiliki gandengan baru, jadi kalian tuh masih berharap bahwa kayaknya masih bisa nih gitu ngedeketin dia lagi, dan ternyata saat ini di media sosial sang mantan akhirnya sudah memajang foto-foto bersama kekasih barunya, dan itu bikin kalian broken heart banget. Sarannya apa, Cika? Sarannya kata Cika, nggak perlu broken heart, cari kerjaan yang banyak dan cari uang dan cari pasangan yang baru gitu. Sepertinya memang hal tersebut kalau diomongin mudah, tetapi kalau dipraktekkan sangat sulit ya. Tetapi mudah-mudahan kalian Cancer dimanapun yang memang saat ini sedang broken heart, jangan kepikiran untuk melakukan hal-hal yang negatif atau dendam ya. Lebih baik kalian move on, karena siapa tahu saja mungkin Tuhan sengaja memisahkan kalian supaya kalian mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik daripada dia ya. Jadi nggak usah sedih-sedih ya, Cika ya. Nggak usah galau, bisa dapat pacar lagi. Sementara itu untuk Cancer yang sudah berpacaran ataupun sudah menikah, di sini ada beberapa permasalahan yang sebenarnya bukan diakibatkan dari kalian berdua ya, melainkan dari keluarga ataupun dari teman. Jadi ada beberapa orang atau beberapa pihak yang sepertinya kurang senang melihat keharmonisan hubungan kalian gitu. Jadi ada aja gosip, ada aja omongan yang gak enak, atau ada aja sikap-sikap gitu yang kurang bisa diterima oleh kalian dan pasangan. Tetapi sarannya, selama memang kalian berduanya gak ada masalah, ya udahlah jalanin aja. Orang lain makan cuman apa, Cika? Cuma nebeng katanya gitu. Jadi nggak usah dipikirin, yang penting yang berdua ini kan masih saling mencintai gitu ya. Iya, kayak Cika sama siapa? Sama Justin. Wow, sekarang Cika sama Justin ya udah move on ya Cika. Move on, Cika aja move on, apalagi kamu ya. Oke, sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada rembulan. Jadi si Cancer ini ada yang lagi sedih karena bisnis yang kemarin sempat membuat kalian excited gitu, seneng, happy, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, saran untuk kalian Cancer, kalau kalian mau sukses jangan pernah menyerah karena 1 atau 2 kali kegagalan. Karena kalau mungkin kalian bertanya sama orang-orang yang sudah sukses, mereka tuh gagal tuh nggak cuma sekali 2 kali, mungkin puluhan atau ratusan kali, dan mereka nggak pernah give up. Mereka terus berusaha sampai akhirnya bisa menemukan titik keberhasilannya sendiri. Jadi kalau baru sekali 2 kali misalnya modal nggak balik atau akhirnya jualannya kurang laku, ya coba lagi bisnis usaha yang lain atau coba bisnis yang sama tetapi dengan berbagai macam inovasi baru yang mungkin bisa membuat penjualan meningkat. Sementara itu untuk kesehatan ya, dan juga aktivitas kalian akhir-akhir ini kartunya yang keluar ada pemanggilan. Jadi ada beberapa di antara Cancer yang lagi semangat banget untuk membentuk badan, tetapi tidak terlalu memperhatikan pola makan. Jadi ya percuma aja gitu. Kalau memang kalian ingin membentuk badan, kalian bisa cek YouTube orang-orang yang udah sukses menjalankan diet dan juga berolahraga, membentuk otot gitu. Jangan sampai olahraganya banyak, makannya juga banyak. Kayak siapa, Cika? Kayak Mami katanya gitu, olahraga terus tapi makan terus gitu. Jangan seperti itu ya Cancer. At the bottom of the deck-nya di sini ada kesederhanaan.
Artinya di bulan Juli ini si Cancer harus ekstra berhemat karena mungkin kalian bakalan dapat tagihan yang tidak terduga. Seperti misalnya tagihan kartu kredit gitu atau tagihan-tagihan yang lain yang kalian juga nggak bisa ngelak gitu, harus tetap dibayar. Ya saran dari Kak Furi daripada stres, misalnya nih ada tagihan 1 juta sementara kalian sendiri cuma punya uang 200.000. Ya jangan menghindar, dibicarakan aja sama yang bersangkutan. Maaf ya saya belum bisa bayar full, saya cicil dulu segini, supaya hubungan baik tetap terjalin. Tetapi mudah-mudahan dengan kita itikat mau membayar hutang, akhirnya rezeki kita menjadi lebih lancar ya. Oke, itu tadi ramalan untuk zodiak Cancer dan kita akan lanjutkan dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Gemini. Jangan kemana-mana. Oke, teman-teman, dan bagaimanakah peruntungan kisah percintaan serta keuangan Gemini di bulan Juli ini? Kartu percintaannya yang keluar di sini adalah masa bodoh. Artinya apa, Cika? Artinya kalau mau dapat pasangan yang baru, yang lama ya udah ditinggal aja gitu. Kalau yang lamanya masih belum ditinggal gimana? Nantinya bakalan jadi hambatan dan gangguan ya. Ini berlaku untuk kalian mungkin Gemini-Gemini yang kemarin-kemarin sempat menjalin hubungan terus akhirnya kandas. Tapi mau memulai hubungan yang baru dengan orang lain masih belum bisa move on dari mantan ya. Jadi kalau memang kalian pengen balikan ya balikan. Tapi kalau misalnya pengen move on ya move on gitu. Jangan ragu-ragu ya Cika. Kalau ragu-ragu keburu disalip orang katanya. Ingat tai lalat ya. Oke, sementara itu untuk Gemini yang sudah menikah, masa bodoh ini artinya kalian udah sangat kesel banget. Ada beberapa pertengkaran yang sudah tidak bisa dihindari lagi. Ada beberapa Gemini yang memilih untuk pergi sementara ke rumah orang tuanya karena sudah capek ya bertengkar dengan pasangan. Mudah-mudahan ya dengan kalian pulang ke orang tua, sama-sama introspeksi diri dan menenangkan diri, akhirnya hubungannya bisa kembali harmonis ya. Dan tidak berakhir perceraian dong ya. Sementara itu untuk Gemini yang masih single di masa bodoh ini, kalian lagi nggak pengen mikirin cinta-cintaan karena bener-bener lagi pengen apa ya, cari uang, fokus cari uang dan membangun karir gitu. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada kartu maut ya. Artinya akan ada satu buah proyek yang akhirnya kalian dapatkan, tetapi ada proyek lain juga yang hilang dari genggaman gitu. Sebenarnya sih kalau sebagai manusia kita kan akan berharap bahwa semuanya itu bakalan jalan, untung dari kanan kiri. Tetapi kalau misalnya yang satu akhirnya nggak bisa kita dapatkan, proyeknya ya sudah, namanya juga belum rezeki. Yang paling penting tetap fokus ya. Jadi di sini ada beberapa Gemini yang sangat kecewa dikarenakan satu hal dalam bidang pekerjaan yang mungkin selama ini kalian tunggu-tunggu akhirnya belum membuahkan hasil yang maksimal, sehingga agak sedikit apa ya, agak sedikit males, agak sedikit kecewa gitu. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk mencoba lagi dan mencoba lagi ya. Kalau masih ada satu yang jalan, it's okay lah ya. Nggak semuanya mati gitu bisnisnya. Sementara itu untuk kesehatan, di sini ada sang keadilan. Artinya apa, Cika? Artinya kata Cika, kalau memang kalian ingin membentuk badan yang proporsional ya, kalian memang harus mengurangi makan. Jadi kayaknya nih ada beberapa kesamaan nih antara Gemini dan Taurus ya. Ekspektasinya terlalu besar untuk membentuk badan yang proporsional gitu, tetapi kenyataannya setiap kali ada makanan ya kita makan gitu, dan makanannya kadang nggak sehari 3 kali ya Cika ya, kadang sehari bisa 5 atau 6 kali. Jadi di sini sang keadilan ini ingin mengingatkan bahwa harus ada pengorbanan gitu untuk mendapatkan sesuatu, termasuk mendapatkan tubuh yang sehat dan ideal. Artinya ada banyak sekali makanan-makanan enak yang harus dihindari. At the bottom of the deck-nya di sini ada dunia. Di bulan Juli ini kamu bakalan mendapatkan jawaban yang dinanti-nantikan dari seseorang, dan ini membuat kalian sangat bahagia. Sepertinya sih jawaban dalam hal percintaan ya Cika. Oke deh,
Teman-teman jangan kemana-mana, kita akan balik lagi dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Leo. Oke, zodiak Leo sekarang gimana nih tadi? Apakah ramalan zodiak-zodiak sebelumnya cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan? Kak Furi sih sama Cika berharap cukup resonate ya. Tetapi kalau ramalannya jelek, nggak usah terlalu stres deh. Diambil fun-nya aja. Oke, zodiak Leo, kartu percintaannya di sini ada kekuatan ya. Artinya Leo ini harus ekstra bersabar menghadapi pasangan yang lagi cerewet atau lagi marah-marah ya. Mungkin di antara kalian ada yang lagi capek gitu abis ngurusin kerjaan di kantor, tapi pas pulang ke rumah istri atau suami juga bawel, rewel, jadi bikin kalian aduh ini gimana sih gitu kan, pengennya di rumah istirahat tapi belum bisa. Akhirnya kata Cika nongkrong di warung kopi gitu, itu mungkin ya salah satu cara untuk menghindari kecerewetan. Tetapi ya kalaupun misalnya kalian cerewet, istrinya atau suaminya ya nggak apa-apa lah ya selama itu untuk kebaikan gitu. Mudah-mudahan sih kalian bisa saling support satu sama lain gitu. Tapi kalau udah keterlaluan ya udah mungkin nongkrong dulu kali sebentaran di warung kopi. Sementara itu untuk Leo yang sudah berpacaran lama, akhirnya kalian bakalan dilamar oleh si dia. Dan ini memang membuat kalian sangat bahagia gitu. Ini merupakan kabar baik yang sudah ditunggu-tunggu sekian lama. Selamat ya, mudah-mudahan pernikahannya, acara pernikahannya berjalan dengan lancar. Sementara itu untuk yang masih jomblo di sini lagi merasakan sakit hati karena kemarin-kemarin sempat excited nih kayaknya mau bakalan jadian. Ternyata cuman di ghosting doang gitu. Ya udahlah, kalau emang dia nggak bener, ya lebih baik ketahuannya sekarang sebelum menjalin hubungan daripada nanti setelah nikah ya lebih parah lagi kalau misalnya cuman di PHP atau banyak dibohongin. Sementara itu, untuk keuangan dan juga pekerjaan, di sini ada kesederhanaan. Dilarang untuk kalian Leo membeli sesuatu yang mahal dalam beberapa waktu ke depan dikarenakan nanti akan ada pengeluaran yang tidak terduga. Sebenarnya sih pengeluarannya udah terduga ya Cika, tapi kalian pura-pura nggak ngeduga-duga aja gitu. Udah tahu nih, ini bakalan ada tagihan ini, tapi selalu di skip gitu. Nah, tapi untuk kali ini kalian nggak bisa skip. Jadi memang harus benar-benar ekstra berhemat atau kalian pintar mencari sampingan supaya bisa ada cash flow yang jalan gitu. Sementara itu untuk kartu kesehatan di sini ada Maharani ya. Lagi kurang enak badan, lagi banyak pekerjaan, tetapi di sini juga kalian berusaha untuk tetap bisa menjaga kesehatan, tetapi mungkin effortnya kurang atau mungkin kondisinya memang lagi kurang bagus sehingga akhirnya tetap kena sakit meriang-meriang, panas dingin gitu. Jadi hati-hati Leo, kalau misalnya berkendara coba pakai jaket, jangan sampai kehujanan dan konsumsi vitamin ya. Sementara itu at the bottom of the deck-nya, di sini ada sang iblis. Ada Leo yang lagi marah-marah dikarenakan ada beberapa hal atau planning kalian yang sangat kalian nanti-nanti tidak bisa terrealisasi dikarenakan memang ada gangguan intern gitu. Jadi kalian tuh ngerasa bahwa aduh kok ada aja sih masalahnya, ini udah mau kelar tapi nggak jadi, ini udah mau closing tapi nggak jadi gitu. Di satu sisi kalian sudah berusaha untuk maksimal tapi selalu aja ada hambatan. Coba disikapi dengan lebih positif lagi dan nggak usah marah-marah. Karena kalau marah-marah, kata Cika, cepet tua, rezekinya nanti jauh. Jadi nggak usah marah-marah ya. Mungkin perlu jalan-jalan sama pasangan ya Cika, sama anak gitu. Ajakin main kemana supaya kalian bisa lebih refresh dan relax ya. Oke, kita akan balik lagi ke zodiak selanjutnya yaitu zodiak Libra ya. Jangan kemana-mana. Oke teman-teman, nah selanjutnya adalah ramalan untuk kalian yang berzodiak Libra. Kira-kira gimana nih ya keuntungan percintaan ataupun karir kalian di bulan Juli ini. Nah kartu percintaan untuk Libra ada Sang Keadilan. Jadi artinya kalian kurang memikirkan, kurang peka terhadap
hal-hal yang berhubungan dengan perasaan pasangan. Jadi mungkin ada di antara kalian yang kemarin-kemarin sepertinya lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga agak cuek sama pasangan. Dan mau nggak mau ya, meskipun misalnya kalian sudah menikah, pasti pasangan akan komplain gitu. Kok kamu waktunya buat keluarga kamu aja sih? Kok aku nggak pernah diajak? Atau kok giliran sama aku diajak, kamu selalu nggak bisa? Kayak gitu. Jadi harus adil terhadap pasangan. Kalau memang kalian mau menyisihkan waktu untuk orang tua, sama pasangan pun kalian misalnya kasih waktulah dalam 1 minggu, misalnya liburnya Sabtu Minggu ya Sabtu misalnya sama pasangan, Minggu buat keluarga, jadi pasangan tidak merasa diabaikan. Sementara itu untuk Libra yang sudah berpacaran lama, di sini ada beberapa hal yang kalian merasa kalian banyak sekali dibohongin sama pasangan yang sekarang gitu. Ada beberapa hal yang dikemukakan oleh pasangan tapi nggak masuk akal gitu, dan kelihatannya dia banyak sekali bohong. Hati-hati nih, kalau belum apa-apa udah banyak bohong, lebih baik kalian aware, lebih baik kalian tinggalin aja kalau memang bohongnya udah kebangetan. Tetapi kalau memang bohongnya itu untuk kebaikan ya, seperti misalnya ya ada beberapa hal yang ditutupi supaya kalian berdua nggak berantem atau apa ya, itu masih normal. Tapi kalau dalam setiap tindakan, perkataan, perbuatan semuanya bohong, lebih baik pikirkan lagi deh apabila kalian ingin serius gitu. Sementara itu untuk kalian yang masih single, di sini belum ada keinginan untuk mencari pengganti karena sebenarnya kalian masih belum bisa move on dari mantan. Ya gitu. Ternyata banyak ya yang masih belum move on dari mantannya gitu, bukan cuman zodiak Virgo dan Gemini aja ya Bang. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan kalian Libra ya, di sini ada dunia. Artinya keinginan dan harapan akan segera tercapai dan ini membuat kalian sangat bahagia. Jadi buat kamu yang kemarin-kemarin masih nunggu panggilan kerja gitu, atau misalnya lagi nunggu proyeknya deal gitu, maka di bulan Juli ini insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Jangan lupa sisihkan untuk fakir miskin ataupun anak yatim yang membutuhkan supaya rezekinya tetap lancar. Sementara itu untuk kesehatan, di sini juga kesehatannya sangat bagus ya, Surya atau The Sun. Mungkin karena memang keuangannya juga lagi oke banget, jadi kesehatan oke. Karena biasanya orang kalau lagi keuangan yang nggak oke, kadang kesehatannya ikut-ikutan nggak oke sih. Meskipun tidak semua orang ya, ada beberapa orang aja. Kata Cika termasuk Mami. Jadi kalau maminya Cika, kalau keuangannya lagi nggak oke, kesehatannya langsung nggak oke gitu. Sok tahu kadang Cika ya. At the bottom of the deck-nya di sini ada maut. Artinya ada beberapa teman yang mungkin kalian anggap toksik dan akhirnya harus dikeluarkan dari lingkaran pertemanan gitu. Kayaknya dari beberapa waktu ini kalian udah mikir kayaknya nggak oke deh temenan sama orang ini gitu, banyak masalah, banyak pertikaian, perselisihan dengan yang lain, tapi kalian belum berani gitu untuk udah deh kita nggak temenan lagi gitu, nggak enak gitu kan. Tetapi akhirnya karena udah saking keterlaluan, maka di bulan ini ada beberapa di antara kalian Libra yang memutuskan hubungan pertemanan. Ya kalau memang dia toxic friends ya lebih baik tidak berteman aja ya, daripada dia akan membawa masalah terus di dalam kehidupan kita. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan balik lagi dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Scorpio. Halo teman-teman, balik lagi dengan ramalan zodiak selanjutnya yaitu ramalan zodiak Scorpio ya. Kartu percintaan untuk Scorpio di bulan ini ada menara atau the tower ya. Meskipun sebenarnya hatinya belum terlalu move on, tetapi kalian akan bertemu dengan orang baru di bulan ini. Dan mudah-mudahan sih kalau memang orangnya baik, hubungannya bisa berlanjut. Tetapi kalau memang hubungannya kurang baik, mungkin kalian bisa ngajak mantan untuk balikan lagi ya. Siapa tahu mau mantannya. Ya, semangat ya Cika ya. Iya. Sementara itu untuk Scorpio yang sudah menikah, di sini ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah tidak bisa ditoleransi
toleransi dari pasangan dan sangat membuat kalian geram ya. Jadi ada beberapa di antara kalian mungkin yang biasanya selalu bersabar menghadapi berbagai macam tingkah pola dari suami atau dari istri, tapi di bulan ini sepertinya kalian ingin meledak dan marah-marah. Sementara itu untuk Scorpio yang masih single, menara ini menandakan bahwa sebenarnya kalian sudah siap untuk move on, tetapi sangat hati-hati dalam memilih pasangan yang baru karena tidak ingin kecewa untuk yang kesekian kalinya. Sementara itu untuk keuangan, di sini ada roda kehidupan. Artinya apa, Cika? Artinya mungkin memang kehidupan sepertinya bergulir biasa-biasa aja. Belum ada sesuatu yang spesial atau sesuatu hal yang membuat kalian sangat bahagia. Tetapi tidak perlu berkecil hati karena rezeki itu akan datang di saat yang tepat. Seperti itu. Jadi di sini ada beberapa dari Scorpio yang di bulan ini sedang merasa bahwa kok nggak ada peningkatan, kok nggak ada ini ya, hidup kok masih begini-begini aja. Tidak ada hal-hal baru yang kalian lakukan atau kalian kejar gitu, lagi stuck banget gitu. Tetapi saran dari Kak Furi, kalau memang kalian merasa stuck, coba deh mengembangkan diri karena manusia itu pasti bisa berkembang kalau memang mereka mau mengembangkan diri gitu. Sementara itu untuk kesehatan di sini ada kekuatan. Sebenarnya kalau jasmani itu masih sehat, tetapi kalau hati lagi rapuh gitu. Mungkin ya masih terbayang-bayang dan teringat-ingat si dia ya, Cika ya. Jadi akhirnya kayak kok nggak sehat ya, padahal sebenarnya bukan nggak sehat, badannya sehat tapi pikirannya dan hatinya lagi kemana-mana. Nah, jadi Scorpio coba untuk lebih tepat waktu beristirahat ya, terus juga konsumsi vitamin, dan kalau memang belum bisa move on ya mungkin ada saatnya dimana kalian bisa berjuang untuk mendapatkan cintanya kembali. Sementara itu at the bottom of the deck-nya di sini ada sang keadilan. Jadi apa yang diterima segala ini adalah buah dari hasil kerja keras kalian sendiri gitu, dan buah dari perbuatan kalian sendiri. Kalau misalnya kalian selama ini menjadi pihak yang disakiti, maka kalian akan mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik. Tapi kalau kalian menjadi pihak yang menyakiti, mungkin ini saatnya menerima hukuman dari Tuhan, di mana kalian juga akan merasakan yang namanya sakit hati. Tetapi namanya hidup itu kan selalu ada sebab dan akibat. Jadi kalau memang sekarang lagi sakit hati, dulunya pernah menyakiti seseorang, ya coba kalian berusaha untuk memperbaiki diri karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Jadi lagi menerima karma ya, karma balik untuk kalian yang zodiaknya Scorpio. Oke, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi dengan zodiak selanjutnya. Oke, teman-teman, balik lagi dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Virgo ya. Kartu percintaan untuk Virgo di bulan ini ada pengorbanan atau the hangman, alias hubungannya masih ngegantung aja. Mau move on susah, dia masih selalu mengikuti kemanapun kalian pergi gitu. Mau meninggalkan dia juga nggak tega karena selama ini dia adalah pribadi yang lumayan cukup baik ya. Tetapi sarannya dari Kak Furi, daripada hubungannya dibiarkan menggantung, coba deh dipastikan apakah memang mau balikan dengan komitmen sama-sama memperbaiki diri atau memang mau berteman aja. Mudah-mudahan kalaupun kalian berpisah, kalian masih tetap bisa menjadi teman yang baik ya. Sementara itu untuk Virgo yang sudah menikah, di sini ada sedikit keributan yang diakibatkan oleh ketidakjujuran pasangan kepada kalian, terutama dalam hal keuangan. Jadi ada beberapa di antara kalian yang menemukan bahwa selama ini pasangan tidak jujur tentang masalah keuangan dan ternyata ada tagihan yang membludak tanpa kalian ketahui. Mudah-mudahan apapun permasalahannya bisa diselesaikan dengan baik ya. Sementara itu untuk Virgo yang lagi jomblo, saat ini meskipun memang kalian lagi merasa free atau bebas, bukan berarti kalian bisa ngeghostingin orang atau flirting sana flirting sini. Jangan sampai nanti kalian PHP-in orang, orangnya baper, terus orangnya sekarang lagi stres, mikirin pandemi, mikirin COVID, kalian PHP-in, jadi akhirnya kesedihan atau bebannya malah akan bertambah gitu. Jangan seperti itu ya Virgo. Kalau memang ingin berteman ya berteman aja, jangan PHP-in orang.
Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada bintang. Artinya meskipun kalian harus memulai segala sesuatunya dari awal lagi, tetapi bukan berarti tidak ada harapan sama sekali. Ada satu hal baru yang sedang kalian geluti dan kalian juga sangat menyukai dan enjoy meskipun hasilnya belum kelihatan, tetapi suatu saat nanti pasti akan berkembang dan akan bisa mendapatkan kesuksesan ya. Intinya kata Cika, jangan putus asa, harus pantang menyerah gitu ya. Sementara itu, untuk kesehatannya di sini ada sang jauhari. Artinya adalah kalian jangan pernah beranggapan bahwa hidup sehat itu instan tanpa pengorbanan. Jadi kalau kalian masih sering begadang, masih sering pergi warawiri ke sana ke sini nggak pakai jaket dan lain sebagainya, jangan heran kalau di akhir minggu di bulan Juli ini kalian bakal terserang sakit-sakit ya. Tapi mudah-mudahan sih sakitnya nggak parah, mudah-mudahan sih kalian masih bisa bekerja dan beraktivitas. Tetapi saran dari Kak Furi adalah perbaiki waktu istirahatnya, jangan terlalu banyak begadang karena meskipun seperti ini, meskipun merasa sehat tapi badan kita juga perlu istirahat. At the bottom of the deck-nya di sini ada Maharani ya. Di kartunya digambarkan sosok wanita yang sedang berdoa dan menunggu datang sesuatu, lalu ada burung yang datang. Artinya kalian akan menerima kabar baik dalam waktu-waktu dekat ini dan kalian juga akan merasa sangat bahagia ya. Oke, kita akan balik lagi dengan zodiak yang selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana. Oke, teman-temannya Furi, kita balik lagi dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Aquarius ya. Kartu percintaan untuk Aquarius di bulan Juli adalah rembulan atau the moon. Ada sedikit kesedihan karena apa yang kalian harapkan bersama pasangan tidak bisa terrealisasi di dalam waktu dekat. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang sudah berpacaran, merencanakan pernikahan atau pertunangan, atau mungkin yang sudah menikah, merencanakan pindah rumah dan lain sebagainya, tetapi memang momennya belum pas ya. Ya kalau menurut Kak Furi sih orang itu kan boleh berencana, tetapi segala sesuatu yang menentukan adalah Tuhan. Selama hubungan kalian masih baik-baik aja dan cuman sekedar mundur aja waktunya, ya sabar aja. Mungkin memang belum saatnya ya. Sementara itu untuk Aquarius yang masih single, di bulan ini ada sedikit kekhawatiran kalian tuh pengen banget balikan sama seseorang yang sebenarnya kalian tahu orangnya nggak baik gitu, nggak bener. Tetapi di satu sisi kalian juga nggak bisa move on dan nggak bisa ngelupain dia. Meskipun dulu pada saat masih bersama dia banyak sekali menyakiti perasaan kalian, tetapi tidak membuat kalian akhirnya bener-bener lupa gitu. Saran dari Kak Furi nih, kalau memang orangnya tabiatnya sudah seperti itu gitu ya, ya lebih baik dihindari aja. Mungkin memang Tuhan sengaja memisahkan kalian berdua supaya kamu bisa mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik lagi daripada dia ya. Sementara itu untuk urusan pekerjaan serta karir dari Aquarius, di sini kartunya yang keluar adalah menara atau the tower. Artinya ada sebuah hal baru yang sedang kalian kerjakan dan kalian merasa tertantang gitu. Karena ini merupakan hal yang baru ya. Tetapi kalau misalnya lebih besar pasak daripada tiang ya lebih baik ditinggalkan. Tetapi kalau menurut kalian worth it ya dilanjutkan saja gitu ya. Sementara itu untuk urusan kesehatan di sini di bulan ini kalian kurang menjaga kesehatan dengan baik, alias makan sembarangan gitu, ngopi, atau mungkin buat kalian yang memang punya sedikit permasalahan di area lambung harus ekstra hati-hati karena mungkin di bulan Juli ini akan banyak mengalami gangguan di penyakit area lambung ya. Jadi perhatikan kesehatan serta asupan makanannya dengan baik. Sementara itu, at the bottom of the deck-nya di sini ada masa bodoh. Artinya segala macam hal yang cuman membuat kalian sedih, misalnya diomongin teman, dibully, atau sesuatu hal yang sebenarnya buat kalian itu bikin drop atau down, tidak perlu terlalu diambil pusing. Yang paling penting adalah keluarga, pasangan selalu support, jadi apapun yang orang lain katakan kepada kalian,
Kalau memang itu bukan hal yang penting, lebih baik di skip aja. Oke, jadi kita akan kembali lagi dengan zodiak selanjutnya. Jangan kemana-mana. Oke, teman-teman, kita akan beralih ke zodiak Sagittarius ya. Mudah-mudahan ramalannya meskipun singkat dan padat tetapi cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan. Untuk percintaan di sini ada kereta kuda alias lagi bingung di antara dua pilihan. Jadi si Sagittarius ini lagi bingung banget mau terima yang mana karena dua-duanya baik, yang satu deket sama keluarga, yang satu juga pekerjaannya bagus gitu. Jadi lagi galau banget. Tetapi saran dari Kak Furi nih untuk kalian nih Sagittarius jomblo yang memang lagi dideketin oleh beberapa orang, coba deh minta petunjuk dari Tuhan sehingga kalian tidak memilih orang yang salah ya. Sementara itu untuk yang sudah menikah ataupun sudah berpacaran dalam jangka waktu yang lumayan panjang, di sini kereta kuda ini mengindikasikan bahwa akhirnya kalian mulai mengerti kepribadian masing-masing dari pasangan, sudah mulai bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu ya. Jadi kalau kemarin-kemarin sempat ribut gede, sempat berselisih paham, maka di bulan-bulan ini kalian mencoba untuk cooling down dan kembali menghangatkan suasana dengan bertamasya bareng gitu dengan pasangan atau mungkin sekedar nonton gitu di bioskop. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan di sini ada kekuatan. Artinya selama ini apa yang diusahakan oleh kalian tidaklah sia-sia karena di dalam bulan ini akan ada kabar baik yang diterima yang menyangkut masalah pekerjaan ataupun keuangan. Sementara itu untuk kesehatan kartunya yang keluar adalah Sang Biarawati. Jadi ini merupakan sedikit sindiran ya kalau kata Cika. Jadi kata Cika itu jangan hanya memperbaiki penampilan fisik tetapi jarang berdoa. Karena di sini kalian kelihatannya agak banyak melakukan kegiatan fisik, banyak juga menghabiskan waktu untuk pekerjaan tetapi kurang berdoa. Jangan sampai kurang berdoa supaya berkah dari Tuhan selalu datang ya. Sementara itu at the bottom of the deck-nya untuk Sagittarius ada Sang Jauhari, artinya akan ada orang yang mencoba untuk menusuk kamu dari belakang. Pokoknya orang deket yang kelihatannya sangat baik, sangat tulus gitu, ternyata di belakang kalian membuat kalian sangat kecewa. Tetapi saran dari Kak Furi, mungkin memang lebih baik ketahuan orangnya seperti itu daripada kalian ditipu untuk jangka waktu yang panjang. Jadi berusaha untuk maafkan tapi mungkin ditinggalkan aja supaya tidak menjadi permasalahan, tidak menjadi masalah lagi nanti ke depannya, nggak bikin masalah lagi. Oke, kita akan balik dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Capricorn. Oke, teman-teman, kita akan balik lagi dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Capricorn ya. Kartu percintaan Capricorn di bulan ini ada Sang Imam. Jadi ada Capricorn yang lagi berbunga-bunga karena akhirnya kalian yang single bisa mendapatkan pasangan baru yang sepertinya pas dan bisa diterima oleh keluarga. Dan sementara itu untuk kalian yang sudah membina hubungan pacaran akhirnya dilamar. Jadi ini merupakan bulan yang berbahagia bagi kalian Capricorn yang lagi single ataupun yang sudah menjalin hubungan pacaran. Tetapi bagaimanakah dengan Capricorn yang sudah menikah? Kartu Sang Imam ini mengindikasikan bahwa ada sedikit kekecewaan ya yang dirasakan setelah kalian berumah tangga. Jadi masih ada saja kebohongan-kebohongan yang berusaha untuk ditutupi oleh pasangan tetapi akhirnya ketahuan juga. Jadi kondisinya lagi nggak enak banget deh. Tapi mudah-mudahan sih apapun permasalahan yang sedang dihadapi bisa kalian selesaikan dengan baik ya.
Sementara itu untuk urusan pekerjaan dan keuangan, ya si Capricorn ini lagi sedikit sedih. Kartunya ada roda kehidupan. Jadi kalian tuh lagi inget banget masa-masa sebelumnya di mana kalian cari uang tuh gampang, rezeki itu mengalir gitu. Tetapi sepertinya akhir-akhir ini selalu saja ada kendala gitu. Mau dapat uang nggak jadi, mau dapat project nggak jadi, apa yang sudah ada di depan mata juga disabotase orang gitu. Jadi lagi sedikit desperate. Tetapi menurut sarannya Kak Furi, yang namanya keuangan itu kan memang akan bergulir ya, berganti gitu. Jadi kalau memang sekarang kalian posisinya lagi down, lagi di bawah, jangan pernah putus asa dan jangan patah semangat dalam berdoa. Dan mudah-mudahan saja bisa mencari inovasi yang baru supaya bisa berkompetisi dengan yang lain. Kompetisi dalam artian yang positif ya, karena kalau namanya bisnis atau kerja kita harus menampilkan yang terbaik karena saingan kita juga banyak gitu. Sementara itu untuk kesehatan di sini ada maut ya. Ada beberapa kebiasaan buruk yang harus kalian hilangkan karena kalau tidak dihilangkan ini bakalan menjadi penyakit yang lumayan berbahaya. Jadi misalnya kalau kalian yang punya asam urat atau punya kolesterol, lebih baik apabila disarankan oleh dokter untuk menghindari beberapa jenis makanan tertentu ditaati. Jangan sekali-sekali mencoba untuk cheating karena nanti efeknya akan kurang baik bagi badan kalian ya. Sementara itu at the bottom of the deck-nya di sini ada Baginda Raja, artinya kalian terlalu memforsir diri kalian untuk bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan dan tidak siap dengan kegagalan. Sehingga agak sedikit depresi gitu. Jadi dalam hidup ini kan pasti tidak akan sukses atau berhasil terus. Pasti akan ada momen di mana kita gagal. Akan ada momen di mana kita miss. Atau akan ada momen kalau kalian jualan, akan ada momen di mana kalian sepi gitu. Jadi teruslah positive thinking, teruslah berdoa, dan jangan putus asa di saat kalian memang dalam kondisi perekonomian yang lagi kurang baik saat ini ya. Oke, kita akan lanjut dengan zodiak terakhir di bulan ini yaitu zodiak Pisces. Ya, jangan kemana-mana. Dan kita udah sampai di penghujung acara yaitu di zodiak terakhir. Cika masih kuat nemenin Mami ngeramal? Masih dong katanya. Oke, untuk percintaan zodiak Pisces di bulan ini ada masa bodoh. Artinya ada beberapa dari Pisces yang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pasangan, baik yang sudah menikah ataupun sudah berpacaran lama ya, karena kalian sudah tidak tahan dengan segala bentuk kebohongan yang dilakukan oleh pasangan. Ya mudah-mudahan kalau memang kalian berpikir bahwa itu adalah hal terbaik yang bisa kalian lakukan, mudah-mudahan kedepannya bisa mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik dan setia ya, nggak banyak bohong. Sementara itu untuk yang masih single di bulan ini belum ada keinginan untuk mencari pengganti karena kalian lagi fokus dalam membenahi kehidupan dan juga karir. Sementara itu untuk masalah pekerjaan dan keuangan di sini ada Sang Jauhari, artinya jangan memanipulasi keadaan Pisces. Kalau memang kalian lagi minus, jangan memaksakan untuk bergaya-gaya dulu seperti di saat kalian masih dalam kondisi yang normal. Karena diindikasikan bahwa di bulan ini Pisces besar pasak daripada tiang. Hati-hati jangan sampai nanti tagihan di akhir bulan membludak cuman karena kalian memaksakan untuk memberi sesuatu hal yang sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat gitu. Sementara itu untuk urusan kesehatan di sini ada Sang Iblis, artinya kalian masih sering kali ya ngebahasanya kayak menggerutu atau membenci atau dendam terhadap seseorang yang meskipun itu kelihatannya sepele tetapi itu menjadi penyakit hati yang ujung-ujungnya mungkin kalian karena terlalu kepikiran juga pengaruh juga ke fisik. Jangan sampai kesehatan terganggu cuman karena kita nggak bisa menghilangkan penyakit hati. Jadi jauhkan iri, dengki, atau sebel, dendam kepada orang-orang yang sudah pernah menyakiti kita. Berusaha untuk memaafkan, ikhlas, mudah-mudahan ke depannya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Sementara itu at the bottom of the deck-nya, di sini ada pemanggilan. Artinya ada permasalahan yang muncul yang lama gitu akhirnya muncul kembali dikarenakan memang kalian tidak berusaha untuk memperbaikinya.
Jadi kalau misalnya kalian ada masalah dengan seseorang atau mungkin ada sesuatu hal yang harus kalian selesaikan, segera selesaikan, jangan ditunda-tunda karena bisa aja nanti masalahnya akan lebih besar lagi kalau didiamkan ya. Selesaikan masalah sekecil apapun supaya tidak menjadi beban di kehidupan kalian ke depan. Oke teman-teman, itu tadi ramalan zodiak Puri Harun ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dan terima kasih Cika udah nemenin Mami ngeramal ya. Jangan lupa silahkan isi di kolom komentar apakah ramalannya cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen YouTube channel Puri Harun. See you, bye-bye.